Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadia Subbanditi dengan NIM L1A119101 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi hidrologi dari das Batanghari. Das Batanghari Hilir merupakan subdas Batanghari yang meliputi Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Sungai utama yang mengalir di subdas Batanghari Hilir adalah Sungai Batanghari. Subdas Batanghari Hilir menunjukkan luas subdas Batanghari Hilir sebesar 1.036.432 hektar. Kemiringan lereng di sub Batanghari Hilir didominasi oleh kemiringan 8-15% dan kemiringan 0-8%. Dapat dikatakan topografi subdas Batanghari Hilir ini cukup landai. Kemiringan ini mempengaruhi laju aliran air dari punggung bukit menuju lembah. Pemanfaatan air di Sungai Batanghari Hilir meningkat, demikian juga perubahan tata guna lahan. Secara sederhana, fenomena manajemen lahan, kebutuhan air baku, dan perubahan komponen penyusun iklim memberikan dampak pada debit ketersediaan air sungai di suatu das. Subdas Batanghari Hilir berada di bagian bawah dan merupakan muara bagi seluruh sumber aliran yang berasal dari bagian hulu. Oleh karena itu, fluktuasi debit yang terjadi sangat dipengaruhi oleh subdas-subdas di atasnya. Selain itu, mengingat bagian hilir sangat dekat dengan laut, maka kondisi fluktuasi debit dan muka air sungai dipengaruhi juga oleh pasang surut air laut. Hidrologi das sendiri ada 3, yaitu kualitas air, kuantitas air, dan kestabilan tanah. Baiklah, yang pertama itu ada kualitas air. Kualitas air itu sendiri mencakup tentang warna, rasa, kandungan kimia, keragaman ikan, dan populasi ikan di sana. Kemudian yang kedua, kuantitas air mencakup tentang banjir, kekeringan, dan fluktuasi debit harian. Dan yang terakhir ada kestabilan tanah. Kestabilan tanah itu sendiri mencangkup tentang erosi, longsor, sedimentasi, dan abrasi. Adapun penyebab dari kerusakan fungsi hidrologi das itu sendiri ada 3, yaitu perubahan iklim, pengelolaan lahan, dan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola dan intensitas suhu iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Kedua, pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan merupakan suatu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Nah, adapun dampak perubahan fungsi hidrologi das. Yang pertama yaitu das Batanghari merupakan salah satu das yang kondisinya menunjukkan degradasi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup terutama pada subdas Batanghari Hilir. Dengan adanya konservasi hutan menjadi kebun kelapa sawit dari tahun
1990 sampai 2010 di das Batanghari membuat terjadinya erosi, sedimentasi, dan aliran permukaan yang disertai pula dengan unsur-unsur yang terangkut pada partikel-partikel tanah. Yang kedua, di Kota Jambi, penurunan kualitas air bersih dirasakan masyarakat pada musim kemarau, di mana permukaan sungai Batanghari Raya ini memberikan indikasi bahwa penurunan debit sungai menyebabkan kemampuan freshwater untuk mencuci atau mengelontor rendah. Penurunan kualitas air disebabkan oleh meningkatnya limbah yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, pembukaan lahan sawit di daerah gambut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muara Jambi yang menerapkan adanya sistem drainase akan menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga terjadinya penurunan muka tanah. Selain itu, dengan kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya kebakaran gambut di musim kemarau karena tidak ada lagi kemampuan tanah menyimpan air.